Aku Sani, ini suara ketiga. Shh, jangan bersuara. Kali ini aku mau ngebawain cerita legend di sebuah kampus, di sebuah universitas besar di Indonesia. Kayaknya hampir semua tempat universitas, sekolah itu punya legendnya masing-masing ya. Dan ini mau aku ceritain bukan cerita baru, tapi emang udah banyak orang yang tahu juga, cuman kayak pengen aja gitu bawain ceritanya. Cerita kali ini datang dari teman kita, Mas Bagas dan Mas Jatmiko. Tanpa mengurangi rasa hormat, aku mau sebut namanya masing-masing ya. Kita sebutlah Mas Bagas dan Mas Miko ini pada suatu malam mereka masih begadang di sebuah gedung Balairung di salah satu universitas besar di Indonesia. Ada gedung Balairung, mereka berdua lagi fokus ngerjain tugas yang masing-masing harus diselesaikan besok paginya. Jadi besok paginya itu harus udah menyerahkan tugas itu. Nah, di laptop mereka, ini kan mereka lagi fokus kan berdua. Ya, itu cuma berdua tuh, cuman sisa mereka berdua di situ. Karena yang lainnya udah pada pulang gitu. Kebetulan mereka yang emang dari kemarin-kemarin tuh agak males ngerjain tugas di nanti-nanti, akhirnya itulah SKS, kejar semalam. Sistem kerja semalam gitu kan. Nah, singkat cerita, lagi fokus-fokusnya nih belajar, di laptop mereka tuh udah ada jamnya, jam 10. Terus suasananya itu lagi gimana ya, dingin-dingin, gerimis, ngerintik gitu loh gitu. Jadi syahdu gitu. Sambil ngopi-ngopi gitu kan, ada kopi, ada minuman gitu. Si Mas Bagas bilang, aduh, gitu, gimana nih, gitu belum beres, masih perlu satu lagi, ini belum beres, dia bilang kan. Terus si Mas Miko bilang, aduh gimana ya kalau nggak beres nanti pagi bisa dibantai kita sama dosen, katanya kan. Karena si dosen ini, dosennya dosen lumayan gilar gitu kan. Ya udahlah, selesaiin dulu aja. Dari situ mereka itu di jurusan geofisika, jadi masih ada beberapa tabel, beberapa lembar yang emang harus mereka selesaikan malam itu. Singkat cerita, suasana tuh jadi mulai dingin, sunyi, lampu itu berasa redup gitu. Sesekali ada kayak ngedip-ngedipnya dikit, kayak tek 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 gitu, yang lampu asalnya kayak biasa terang, ini sesekali kok kayak ada agak-agak remang-remang gitu, kayak redup-redup dikit gitu. Cuman mereka yang namanya lagi fokus ngerjain tugas kan, si Mas Bagas yang fokus sama laptopnya, Mas Jatmiko yang fokus sama lembaran-lembaran, data-data, pulpen semua dia pegang, yang sebelahnya sini laptop itu lumayan sibuk. Tiba-tiba Mas Miko itu ngedenger ada sebuah eh sayup-sayup tuh ada sebuah jejak kaki, tapi kayak diseret, nggak sepenuhnya ngelangkah gitu. Kebanyakan kayak misalnya kalau misalnya orang langkah normal itu kayak tap 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 gitu kan. Ini enggak, ini tuh suaranya tuh kayak beras langkah tapi agak diseret gitu, ngerti nggak sih, kayak kayak tap. Jadi ada yang nyeret gitu, ada sesuatu yang diseret setelah satu langkah itu. Suara apa tuh gitu. Cuman awal-awal yang nggak mikir kemana-mana, nggak mikir aneh-aneh gitu kan, karena suaranya nggak jelas. Tapi lama-kelamaan itu suara kok nggak hilang-hilang. Akhirnya Mas Mas Miko tuh ngeliat, yang awalnya fokus tuh kayak ngeliat dari mana tuh sumber suaranya gitu kan. Dicari, ternyata ada bapak-bapak satpam pakai seragam coklat dengan peci warna hitam, itu lagi jalan kaki. Tapi kan jalan kakinya itu gimana ya, kayak eh ada pemisahnya kan dari si lorong tuh, di selasarnya itu ada kayak semacam
apa ya, pembatas gitu yang sampai pinggang doang, tapi kita bisa ngeliat ke lapangan keluar gitu kan. Nah, si Pak Satpam ini jalan dari arah luar gitu, jadi di balik si tembok ini. Dan si Mas Miko itu cuma ngeliat si apa badannya atasnya aja doang gitu loh. Jadi ngeliat oh itu Pak Satpam, yang kelihatan tuh cuma badan atasnya doang dari pinggang sampai atas gitu kan. Oh, Pak Satpam toh gitu. Ya udah lanjutlah dia belajar gitu kan. Suara itu masih kedengeran tuh, masih kedengeran. Cuman karena Mas Miko tahu dari mana asal suaranya, ya udah nggak mikir macem-macem kan dia. Nah, pelan-pelan sampailah si Pak Satpam ini di tempat mereka belajar itu, di si meja mereka itu. Nah, si Pak Satpam ini ngomong, loh masih sinau tok le, gitu kata si Pak Satpam. Mas Miko masih fokus belajar. Nah, yang jawab itu Mas Bagas. Mas Bagas bilang kayak gini, "Enjeh, Pak," kata si Mas Bagas kan. Nah, duduklah dia si Pak Satpam ini di sampingnya Mas Bagas. Mas Miko di depannya toh, Mas Miko itu nggak ngejawab, tapi dia tahu, oh Satpam yang, dalam hatinya, oh Satpam yang tadi toh duduk bareng kita, ya nggak apa-apa, nggak ngerasa aneh juga kan gitu. Nah, tapi si Pak Satpam ini diem aja, nggak bersuara. Tiba-tiba dia ngomongin, kayak ngomong, ngapa toh begadang mulu, gitu kan bisa besok ngerjainnya. Terus si Mas Bagas jawab, si Mas Bagas bilang, iya nih Pak D, kita harus selesai besok pagi, nggak bisa dinanti-nanti lagi. Ya udah kita kerjain sekarang di sini. Percakapan itu ngalir, tapi kalau si Mas Bagas kan ngejawabnya itu sambil belajar gitu ya, tanpa noleh ke si bapak-bapak yang di sampingnya itu. Di obrolannya itu, si Mas Jatmiko nggak satu. Kayak, kok ini bapak-bapak dari tadi ngomongnya aneh ya gitu. Kayak nggak ada semangatnya gitu loh, kayak lempeng aja gitu dia ngomong, tapi kayak kepo banget gitu. Akhirnya si Mas Jatmiko itu ngelihat ke depan, ke arah si bapak-bapak itu. Dia kaget karena si bapak-bapak itu ngomong tapi tatapannya tuh lurus, nggak ngadep ke kita, nggak ngadep, maksudnya nggak ngadep ke Mas Miko, nggak ngadep ke si Mas Bagas, lurus aja gitu, bengong bengong terus, tatapannya kosong, mukanya pucat, kayak gimana ya, kayak mungkin kurang lebih kayak gini, oh gitu, kenapa ndak besok aja gitu kan. Kayak ini Mas Miko ngeliat tatapan gitu, cara ngomongnya itu kan aneh ya, bapak kenapa kok aneh banget gitu cara ngomongnya gitu kan. Lambat laun dia tiba-tiba ngerasa kok agak merinding ya gitu. Belum selesai mikir tuh ya, belum selesai mikir si Mas Miko tanpa sengaja ngejatohin pulpen ke bawah. Refleks ya, ambillah tuh kan pulpennya ke bawah. Pas ngambil pulpen, gak sengaja tuh, kayak otomatis si kepalanya itu dia noleh ke arah kakinya Mas Bagas. Kan lagi ada dua orang toh yang ada di seberang dia kan, ada Mas Bagas sama si Bapak Satpam itu. Harusnya ada 4 kaki toh, 2 punya Mas Bagas, 2 punya si Bapak Satpam ini kan. Tapi yang bikin Mas Bagas bingung adalah, loh kok cuma ada 2 kaki? Itu kakinya Bagas lah, kakinya si Pak Satpam itu kemana? Ini masih kayak gini nih, dia masih mikir, masih kepala dia tuh masih di bawah kolong meja sambil mikir, kemana? Jadi yang si Mas Bagas lihat itu cuman kayak potongan badan atasnya itu doang, kakinya nggak ada. Udah mulai sadar sesuatu, pelan-pelan tuh si Mas Bagas angkat kepalanya, ngelirik ke arah si Pak Satpam itu. Dia kaget karena pas dia noleh ke Satpam itu, yang awalnya si Satpam itu tatapannya kosong lurus ke depan, mendadak si Pak Satpamnya itu natap si Mas Miko dengan wajahnya yang pucat,
Senyumnya itu loh yang kayak, tau gak sih senyumnya tuh yang bikin Mas Miko bener-bener merinding tuh saat ngelihat senyumnya si Pak Satpam ini. Senyumnya itu kayak, gimana sih? Senyumnya tuh lebar banget yang sampai robek gitu mulutnya sampai hampir hampir nyentuh telinga gitu loh kayak itu apa kayak Joker kali kayak Joker. Serem sih. Di situ Mas Bagas, Mas Miko nggak panjang lebar, dia langsung rapi-rapi beres-beres masukin laptopnya langsung ditutup langsung kertas-kertasnya udah dia nggak pokoknya dia masukin semua kertasnya dia langsung bilang kayak gini ke Mas Bagas, gas aku tuh ya pulang duluan ya gitu loh. Kenapa gitu? Si Mas Bagas belum tahu, si Mas Bagas belum ngerti, belum dia masih fokus sama tugasnya gitu kan. Aku udah ngantuk, gas besok lagi ya kita lanjut ya gitu. Dah, assalamualaikum gitu. Dia pergi terus lari di lorong itu sepanjang jalan tuh si Mas Miko nih lari sekencang mungkin sampai ke tempat parkiran dia udah masukin kunci motor aja tuh kayak gemeteran gitu kan udah berhasil nyalain dia langsung pergi ngejauh tempat itu sampai ke depan gerbang udah lumayan sadar tuh dia kan si Mas Wiko tuh udah mulai sadar berhentilah dia di pinggir gerbang itu mungkin solidaritasnya ya dia agak care gitu sedikit sama temennya kasihan juga mungkin ngeliat si Mas Bagas berdua sama si Pak Satpam itu kan dia refleks bahwa ngambil HP nyari HP terus dia chat lah si Mas Bagas, gas lihat ke bawah tapi pura-pura jatuhin apa kek gitu kan dah dikirim di saat yang sama di waktu yang sama sampaikan si pesan itu ke HP-nya si Mas Bagas ada notif centing gitu centing gitu jadi kayak notif itu tuh ngeganggu banget gitu kan dia ambil HP dia buka pesan dari Mas Miko si Mas Bagas tuh belum ngerti di situ ngeliat ke bawah dia pikir suruh ngeliat ke bawah yang di seberangnya bekas tempat duduk si Mas Miko gitu kan dia intip gak ada apa-apa sih nah cuman ada kalimat jatuhin pulpen harus something kan dari si Mas Miko nih ya udah iseng kayak dia pura-pura ngapain tiba-tiba pulpennya jatuh gitu kan dia bawa lah pulpennya refleks bungkuk kan refleks ngebungkuk dia ambil pulpennya ngeliat gak ada apa-apa di sampingnya lagi gak ada apa-apa bangunlah dia si Miko ini kayak gak jelas banget ya sambil ngedumel gitu kan masih lanjut ngerjain tugas nah gitu kan sambil ngeliat gitu lambat laut dia sadar kayak bentar mulai merinding di situ bentar kok kayak ada yang aneh ya dia ngelirik di sudut pandang matanya itu kan masih ada si bapak-bapak satpam itu tapi diem aja mulai ngeh sesuatu nih si Mas Bagas tadi kayaknya gak ada apa-apa tuh di bawah dia ngelirik lagi masih ada si Pak Satpam itu masih ada aduh aduh sadar di situ Mas Bagas sadar di situ kenapa karena dia si Pak Satpam masih ada di samping dia nih tapi kakinya nggak ada kan tadi kan si Mas Bagas deg-degan itu kayak aduh apa ini gitu pelan-pelan tuh cuman si Mas Bagas masih kayak nggak nunjukin rasa takut ya padahal dalam hati udah kayak ketar-ketir gitu kan itu udah merinding gemeteran gitu kayak pelan-pelan dia masih coba stay cool gitu pelan-pelan kayak rapihin buku-bukunya gitu tutup laptopnya pelan-pelan dengan gemeteran nih tangannya gemeteran nih Mas Bagas sambil kayak mau nangis dimasukin gitu kan Pak punten Pak saya pulang dulu ya itu udah malam kata si Mas Bagas
Mas, ya Allah Mas, kamu ngapain ngajak ngomong gitu kan, kalau udah sadar ya udah pergi aja gitu kan, ya Allah Mas Bagas tuh. Nah, dengan suara lirih tuh si si Pak Satpamnya jawab, sudah malam atau sudah tahu lah. Ih, si Mas Bagas sontak ngelihat si pas satpamnya ngelihat noleh gitu, ngomong gitu kan, noleh gitu, aduh di situ ini kebayang banget sih. Kalau si Mas Miko kan tadi di seberangnya ya ngelihatnya, ini Mas Bagas di sampingnya loh. Di sampingnya itu muka si Pak Satpam itu udah beda, udah pucat biru, matanya tuh hitam semua tuh, nggak ada bola matanya, nggak ada yang putih-putihnya, nggak ada, hitam semua. Terus senyumnya itu serem banget. Senyumnya itu loh yang bikin creepy itu loh, kayak senyum tuh kayak ngerobek pipi sampai ke telinga gitu, kayak wah, di situ Mas Bagas langsung lari dia ketar-ketir sama kayak si Mas Miko. Nggak mikir lagi itu, nggak tahu laptopnya udah dimasukin, nggak tahu kancingnya udah disletingin apa gimana, dia langsung lari, entah itu banyak yang tertinggal, banyak yang berjatuhan di situ, dia nggak peduli lagi airnya, semuanya itu masih berantakan, yang penting dia lari, dia udah nggak mikir apa-apa lagi, yang penting dia bisa pergi dari situ. Kayak kasihan sih Mas Bagas, ya Allah Mas. Oh, kasihan Mas Bagas itu dijailin sampai segitunya, Mas Miko. Aturan kalau dari awal tuh ya Mas Miko ya ajak kayak Mas Bagas ya lari bareng gitu. Ini loh ditinggalin gitu aja berdua doang sama, aduh. Dan tuh besoknya cerita cerita itu ya booming kan, satu satu kampus tuh booming di situ, kayak masa sih gitu? Cuman emang itu kan udah legendnya di situ, legend kan, urbannya di situ. Jadi udah nggak aneh lagi. Cuman Mas Bagas tuh mikirnya ini kan udah zaman modern ya gitu. Lah, kirain itu cuman kayak ya cerita-cerita isapan jempol belaka lah gitu buat nakut-nakutin mahasiswa-mahasiswa yang suka begadang gitu kan. Sampai sekarang masih banyak orang-orang yang kalau misalnya malam tuh masih ada di kampus terus ngelewatin area Balairung situ. Masih sering ngeliat kayak sosok bapak-bapak pas satpam gitu yang ngebelakangin mereka tapi diem aja duduk gitu. Cuman ya nggak ada yang ngeh itu mungkin satpam asli atau emang satpam. Itu lur ceritanya urban legend di kampus si Mas Bagas sama Mas Niko gitu. Coba di kampus kalian ada urban legend yang sama seremnya kayak bapak-bapak satpam ini nggak? Kalau misalnya ada, coba aku pengen tahu cerita kalian, tulis di kolom komentar. See you next video. Bye bye.